Anak ini memeluk pelayannya dengan erat. Si wanita mencoba melepaskannya. Ketika dia berhasil melepaskannya, dia tidak sengaja mendorong terlalu kencang dan membuat anak itu terbunuh. Wanita itu pun segera memastikannya. Akan tetapi, anak itu membuka matanya, dia tidak bisa terbunuh bahkan bisa sembuh dengan cepat. Pada suatu hari, 9 hari yang lalu, wanita ini datang untuk mengambil pekerjaan sebagai pelayan. Tapi di belakangnya, ada anak kecil dari pemilik rumah ini dan ini pertemuan pertamanya. Wanita itu pun langsung bekerja. Si nenek juga tampak menyukainya. Dia pun melakukan yang terbaik dengan membersihkan seluruh rumah. Tanpa dia tahu, si nenek diam-diam sedang memperhatikannya. Pada malam hari, wanita itu membuat makan malam dan bersiap untuk pulang ke rumah. Tapi si anak berharap supaya dia bisa menginap. Tapi wanita itu menolaknya dan berkata, "Aku akan kembali besok." Setelah pekerjaannya selesai, wanita itu pun tiba di rumahnya. Tapi pacarnya tidak menyukai akan kasih sayang yang diberikan wanitanya. Dan itu membuat dia sedikit tersakiti. Wanita itu pun kembali ke rumah tempat ia bekerja. Si anak dengan cepat langsung memeluknya. Tidak peduli dengan bau di tubuhnya. Wanita itu selalu diikuti anak itu kemanapun ia pergi. Sampai suatu saat, dia menceritakan sebuah dongeng. Yang menceritakan kisah cinta seorang pangeran dan seorang putri. Anak itu pun terlihat marah. Dia berkata, semua orang selalu mati sebelum dia. Wanita itu pun merasa aneh. Lalu dia mengikutinya untuk menanyakan tentang yang dia katakan tadi. Tapi anak itu menunjuk neneknya. Si nenek datang dan memberikan wanita itu minuman. Tak lama kemudian wanita itu pun tertidur. Ketika bangun, wanita itu kaget karena dia tidak berbusana dan terbaring di tempat tidur. Tapi si nenek kemudian berkata bahwa bajunya sedang dibersihkan olehnya. Dan si nenek sudah menyiapkan baju yang lain untuknya. Wanita itu pun memakai baju tersebut. Mereka terlihat seperti seorang nenek dan cucunya. Wanita itu pun merasa ada yang salah. Wanita ini ingin pergi sekarang, tapi itu mustahil. Tapi sekarang, dia memutuskan untuk menginap di rumah hanya pada malam itu saja. Kemudian dia pun segera menelpon pacarnya yang ada di rumah. Tapi pacarnya malah asik bermain game. Dia pun segera menutup teleponnya dengan kecewa. Pada saat itu, si anak datang melompat ke arahnya dan memeluknya. Tapi nenek itu nampak tidak senang. Keesokan harinya, si nenek tidak terlihat di rumah. Dia pun bertanya pada si anak. Kemudian si anak menjawab, bahwa nenek itu sudah kembali ke rumahnya di kota. Wanita itu pun terheran, apakah ini bukan rumahnya? Dia pun lanjut bekerja, tapi dia tak sengaja menjatuhkan buku. Kemudian dia melihat ada rahasia di buku tersebut. Dia melihat banyak foto wanita muda. Kemudian dia melihat foto si nenek ketika muda. Dia melihat baju yang dikenakan si nenek sangat mirip dengan yang dia pakai sekarang. Wanita itu pun menjadi sangat curiga. Kemudian, si anak melihatnya dari belakang. Dia berkata, "Kapan kita bisa menikah?" Kemudian dia memeluk wanita itu dengan erat. Wanita itu merasa seperti ada yang tidak beres. Dia pun segera melepaskannya, kemudian turun ke bawah. Tapi si anak terlihat sudah menunggunya di bawah. Ketika akan kembali ke atas, si anak sudah ada di depannya dan kemudian memeluknya. Wanita itu mencoba melepaskannya. Dan ketika terlepas, anak itu jatuh ke bawah. Tapi dia tidak terluka dan malah berkata, "Malam ini kita akan makan apa?" Setelah kejadian itu, mereka pun makan malam bersama. Ketika ada kesempatan, dia mencoba menelpon seseorang untuk menolongnya. Tapi anak itu kemudian mengambil ponselnya dan membantingnya. Mereka pun melakukan foto pernikahan. Anak itu tidak bisa tua dan mati. Bisa dikatakan dia abadi. Setiap dekadenya dia selalu menikahi wanita muda. Si nenek tadi juga merupakan istrinya. Ketika istrinya sudah tua, ia selalu bersiap mencari penggantinya. Setiap wanita yang datang ke rumahnya tidak akan bisa kembali. Dan cerita pun selesai.